Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, masih dalam bulan-bulan di mana kita merayakan hari raya kelahiran Raja kita. Maka dalam perenungan saya masih ingin mengajak kita sama-sama melihat dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-32. Lukas 1 ayat 26 sampai 32, demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Katakan sama-sama amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam perenungan kebenaran firman Tuhan ini kita seringkali membaca dan merenungkan setiap kali ya di acara-acara Natal. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat dari sisi Maria dan Yusuf. Saudara, kenapa saya mau katakan seperti itu? Karena tiba-tiba di dalam sebuah kesempatan seorang malaikat menghampiri Maria dan memberitahukan atau menginformasikan bahwa ia akan mengandung seorang bayi yang datangnya dari Tuhan. Saudara, dia masih kaget, saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya bukan hanya kaget tapi syok waktu dia mendengar hal seperti itu, terlebih dia belum menikah. Dan saudara dan saya percaya bukan cuma Maria yang kaget dan syok, tapi tunangannya juga Yusuf pasti juga waktu mendengar kabar ini, dia juga tidak kalah kaget dan syoknya. Nah saudara, sebab pada zaman itu stigma hamil di luar nikah tentu dianggap sebagai aib yang memalukan ya. Dan pada masa itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bisa saja terancam hukuman mati. Saudara, oleh sebab itu waktu pasangan tunangan ini Maria dan Yusuf mendengar hal-hal seperti itu, tentunya itu akan membuat mereka betul-betul terkejut. Nah, mungkin kalau zaman sekarang kita mendengar kabar-kabar seperti itu, ya hal-hal yang mengejutkan dalam pergumulan permasalahan hidup kita, kita bisa berkata, "Pak, saya sampai nggak bisa tidur, Pak." Haleluya. Ya, dan saudara terkasih dalam Tuhan, tapi mau ngomong apa? Ya, karena pasangan ini menerima kabar dari Tuhan melalui malaikat Tuhan. Sehingga kalau kita melihat baik-baik, ada respon yang luar biasa dari kedua pasangan tunangan Maria dan Yusuf waktu mendengar kabar ini. Yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam Lukas pasal pertama, ayat yang ke-34 sampai 35 disebutkan, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama waktu kita menghadapi situasi dan kondisi, di mana situasi dan kondisi itu kita tahu saudara, ya akan menimbulkan ketakutan, akan menimbulkan kekhawatiran, akan menimbulkan hal-hal yang tidak enak yang bahkan mungkin menghilangkan damai sejahtera kita dan kita tidak bisa makan. Saudara, hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus meniru kepada Maria. Apa yang dia lakukan? Di saat dia mengerti bahwa malaikat itu adalah utusan Tuhan, dia langsung bertanya kepada pribadi yang tepat yang adalah utusan Tuhan itu sendiri yang membawa pesan, yaitu malaikat.
Jadi hal yang pertama juga kalau itu terjadi harus kepada setiap kita mengalami hal-hal yang tidak enak, saudara ada kesempatan bertanyalah. Ya, sebab saudara terkasih dalam Tuhan, ada saatnya kita nggak boleh simpan sendiri dalam hati. Kalau saudara perlu itu bertanya, bertanyalah juga kepada pribadi yang tepat. Dan Maria bertanya kepada malaikat. Mungkin kalau hari ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bertanyalah kepada otoritas rohani. Bertanyalah kepada Bapak dan Ibu Gembala. Saya percaya akan ada hikmat yang datang dari Tuhan, yang akan membawa Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan seperti Maria waktu dia bertanya. Jadi ada peribahasa berkata malu bertanya sesat di jalan. Jadi jangan malu lagi untuk bertanya. Poin pertama adalah bertanya kepada pribadi yang tepat. Haleluya. Kenapa harus pribadi yang tepat? Sebab kalau kita bertanya kepada pribadi yang tidak tepat, ya jangan-jangan bukannya mendapat jawaban, Bapak Ibu akan menerima gosip. Haleluya. Ya, sebab kalau seorang hamba Tuhan, saya percaya ya ditanya kita akan bisa pegang rahasia karena itu adalah kode etik pelayanan kita semua. Haleluya. Hal yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam perenungan Natal dan kisah ini kita melihat dalam Lukas pasal 1 ayat 38 dikatakan, meski gundah saat diberitahu malaikat Gabriel bahwa dirinya akan mengandung Yesus, Maria dengan rendah hati mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Haleluya, haleluya. Dari ayat ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita belajar bahwa kita harus tetap apapun jabatan kita, apapun ya gelar kita, apapun juga pribadi kita tetap di mata Tuhan adalah hamba Tuhan yang tidak memiliki kuasa apa-apa. Oleh sebab itu, ya seperti yang disampaikan kepada malaikat Gabriel, ya dia menjawab, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikianlah hidup kita. Kalau kita mengalami hal-hal yang menjadi pertanyaan buat kita dan ada saatnya kita menerima jawaban itu dan itu tidak seperti apa yang kita harapkan, kita harus tetap punya hati berserah kepada Sang Raja. Sebab kita tahu rancangan Sang Raja atas setiap kita bukan hanya baik, bukan hanya teramat baik, tapi sempurna. Haleluya. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hal yang kedua, marilah kita belajar berserah kepada tuntunan Tuhan. Sebab saya percaya kalau dua hal ini kita lakukan seperti Maria dan Yusuf, maka akhirnya mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, di mana mereka dipakai supaya Sang Juru Selamat datang ke dunia. Demikianlah hidup saudara dan saya, Tuhan juga akan memakai kita lebih lagi. Haleluya. Tuhan memberkati, izinkan saya berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap kami pendengar program ini, apapun pergumulan kami di akhir tahun ini. Kami percaya saat ini kami bertanya kepada Tuhan dan kami percaya bahwa Tuhan adalah jawaban dari setiap pertanyaan kami. Dan juga kami berdoa biarlah Tuhan apapun jawaban itu kami tetap belajar berserah total kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa jawaban Tuhan, bahwa rencana Tuhan yang sempurna buat setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Merry Christmas, puji Tuhan, kasih Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.